Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak tanda di dunia. Ada tanda tangan, tanda lalu lintas, tanda sayang, kartu tanda penduduk, tanda batas, dan sebagainya. Tanda yang dimaksud di sini adalah tanda yang dibuat manusia. Tanda-tanda itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya yang mau disampaikan, tetapi hanya petunjuk. Jadi, tanda itu tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah maksud dari tanda itu. Di sebuah persimpangan jalan misalnya, terdapat lampu lalu lintas. Jika lampu berwarna merah, kendaraan seharusnya berhenti. Namun, beberapa pengendara tidak menaati tanda itu. Bagi mereka, yang penting aku selamat dan orang lain tidak celaka. Maka, melanggar tanda lalu lintas itu tidaklah masalah. Pendapat ini muncul karena orang itu hanya memperhatikan tandanya saja dan tidak memahami tujuan diadakannya tanda itu. Jika lampu lalu lintas itu menyala merah, diharapkan pengendara berhenti dan memberi kesempatan bagi pengendara dari arah lain untuk melintas. Jadi, lampu lalu lintas tidak hanya bertujuan mengatur kelancaran arus lalu lintas saja, tapi juga untuk mendidik kita, para pengguna jalan raya, untuk tidak egois, sehingga memberi kesempatan orang lain tentang pemahaman akan tujuan diadakannya sebuah tanda. Tentu akan sangat membantu kenyamanan hidup bermasyarakat. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah tanda. Karena Yesus adalah Allah Putra, maka semestinya ia menjadi tanda Allah Bapa. Bukankah kita juga sering mengatakan bahwa wajah si anak mirip bapaknya? Apa yang mirip di antara Yesus dengan bapaknya di surga? Yang mirip adalah sifat dan perbuatannya. Allah Bapa dalam Perjanjian Lama selalu menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel dengan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawanya ke tanah terjanji. Allah Putra dalam Perjanjian Baru juga memberikan kasih-Nya kepada gereja dengan menyelamatkannya dari perbudakan dosa. Sayang sekali, umat Israel yang sejaman dengan Yesus tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah Putra. Dengan kata lain, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah tanda
kehadiran Allah di dunia. Sikap yang sama ditunjukkan oleh beberapa umat di masa kini yang tidak memperdulikan kehadiran Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan anaknya sendiri. Sayangnya, sama seperti umat Israel, kita tidak bisa melihat tanda ini. Sebab meskipun kita melek, tapi tidak melihat. Kita bertelinga, tetapi tuli. Kita beku seperti batu, tegar tengkuk dan degil hati, sehingga tidak mampu dan tidak sanggup melihat Allah yang ada tepat berada di pelupuk mata kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur sebab Engkau telah memberikan tanda kehadiran-Mu sendiri dalam wujud sakramen Maha Kudus. Tuntunlah kami agar menjaga kesucian hati kami serta kekudusan hidup kami, sehingga layak menjadi tempat persemayaman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.